Kapasitas Jalan Indonesia tahun 1997. Mungkin teman-teman sebagian yang dari D3 sudah mengenal sebenarnya ya, tapi mungkin lupa. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaan antara MKJI sama PKJI ya. Isinya sama-sama mengadopsi HCM. Ya, jadi baik MKJI maupun PKJI ini basicnya adalah, maksudnya referensinya adalah dari HCM. HCM itu adalah Highway Capacity Manual ya, dari Amerika. Nah, kalau MKJI itu notasi-notasi yang digunakan masih sama dengan notasi yang digunakan HCM, kayak notasinya masih pakai bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau di PKJI itu ditranslate ke Indonesia gitu. Bedanya cuman itu aja. Jadi MKJI pakai notasi bahasa Inggris, di PKJI ini semuanya udah bahasa Indonesia. Contohnya, klasifikasi kendaraan di MKJI itu pakainya LV, light vehicle gitu ya. Nah, kalau di PKJI MP atau mobil penumpang gitu ya. Jadi di Indonesiain. Terus kalau kendaraan sedang itu eh apa? Misalnya kendaraan berat gitu, heavy vehicle. Nah, kalau di PKJI ya namanya jadi kendaraan berat gitu ya. Terus sepeda motor, kalau di MKJI-nya sepeda motor tuh eh MC ya, motorcycle. Nah, kalau di PKJI sepeda motor. Gitu, bedanya seperti itu aja. Ya mungkin teman-teman nanti yang udah pernah pakai MKJI nggak usah bingung ya, karena cuma translatean aja gitu dari bahasa Indonesia, dari bahasa Inggris ditranslate ke bahasa Indonesia seperti itu. Lampiran-lampiran yang ada di MKJI, lampiran-lampiran contoh soal, contoh kasus yang ada di PKJI pun masih sama. Yang digunakan adalah lampiran yang ada di MKJI, gitu ya. Nah, di dalam PKJI 2023 ini nanti kita gunakan untuk sama-sama belajar mengenai menganalisis ya suatu kinerja jalan. Ya, jadi di PKJ itu ada bagaimana caranya menganalisis kinerja ruas jalan perkotaan, jalan antar kota, kemudian ada jalan tol, ada jalan simpang bersinyal, ada jalan simpang tidak bersinyal, seperti itu. Cuman nanti di dalam kurikulum kita, di dalam RPS, kita nggak ngebahas jalan tol ya. Jadi yang kita pelajari di dalam satu semester ini adalah mengenai ruas jalan dan simpang dan persimpangan, gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih lengkapnya saya jelaskan lewat RPS aja ya, supaya teman-teman juga bisa dapat gambaran apa saja yang akan teman-teman terima di dalam 16 pertemuan. 16 pertemuan dikurangi 1 minggu UTS dan 1 minggu UAS gitu ya. Oke. Apa terlihat saya sekarang sedang buka RPS atau rencana Terlihat, Bu. semester? Oke, baik. Ya, terima kasih. Ya, jadi ini adalah RPS atau rencana pembelajaran semester mata kuliah rekayasa lalu lintas dalam kurung TB. Nah, ini ada tugas besarnya ya, teman-teman ya. Jadi nanti di dalam di dalam mata kuliah ini teman-teman akan mengerjakan tugas besar. Tugas besarnya akan dibagi menjadi satu kelompok kecil dan satu kelompok besar. Gitu. Satu kelompok besarnya ya satu kelas gitu ya. Nah, satu kelompok besar ini nanti akan ditugaskan melakukan survei di dalam satu simpang bersinyal. Satu kelas ini terjun untuk survei gitu ya. Nah, kelompok-kelompok kecilnya ini dibagi untuk
menganalisis ya. Jadi analisisnya teman-teman nggak sekelas bareng gitu, tapi per kelompok lagi nanti. Jadi, saling tukar data gitu. Misalnya, di sini ada 4 kelompok kecil. Nah, kelompok satu disurvei, mendapatkan tugas surveinya di pendekat A misalnya, atau di lengan simpang A. Terus kelompok 2-nya di lengan simpang B, kelompok 3-nya lengan simpang C, kelompok 4-nya lengan simpang D, gitu. Nanti saling tukar data, kemudian sehingga datanya menjadi lengkap gitu ya, satu data untuk satu simpang. Nah, itu nanti kerjaan setiap kelompok seperti itu ya, menganalisis suatu kinerja simpang bersinyal. Nah, gambaran tugas besarnya seperti itu. Nah, ini adalah CPL. Teman-teman sudah ini ya, sudah familiar ya dengan istilah CPL, CPMK gitu udah ya? Apa ada yang belum tahu? Apa ada yang belum pernah dengar CPL itu apa sih? CPMK itu apa sih? Tahu semua ya? Tahu, Bu. Ya, oke. Ya, jadi CPL ini adalah capaian pembelajaran lulusan, di mana CPL ini adalah aspek-aspek yang harapannya dapat memenuhi capaian dari outcome. Outcome-nya itu teman-teman gitu ya, lulusannya. Teman-teman sebagai mahasiswa mercubuana teknik sipil, sebagai lulusan program studi teknik sipil. Nah, ini yang merumuskan adalah program studi. Nah, di dalam mata kuliah rekayasa lalu lintas ini, CPL-nya ada 1, 2, 3, 4 ya, CPL 3, CPL 4, CPL 5, dan CPL 10. Ini nanti teman-teman bisa baca dari RPS yang sudah saya upload ya, RPS-nya ke mana? Ke Fast Learning. Saya lanjut aja ke penjelasan untuk setiap minggunya kita ngapain aja. Nah, ini CPMK-nya ya. Jadi masing-masing CPMK memiliki sub-sub CPMK sampai dengan dia memenuhi 16 pertemuan ya. 16 pertemuan dikurang UTS sama UAS ya, jadi ada 14 gitu ya. Nah, sub CPMK 1.1 itu di sini saya langsung aja ke sini ya. Jadi CPMK 1.1 ya, itu adalah pertemuan hari ini, pertemuan pertama. Dari penyampaian materi ini nanti teman-teman diharapkan dapat memahami gitu ya, karakteristik dasar hukum pengaturan lalu lintas, karakteristik arus dan penggunaannya. Ya, jadi materi pembelajaran pada minggu pertama adalah dasar hukum pengaturan lalu lintas, hierarki jalan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik arus lalu lintas, serta karakteristik pengguna jalan. Ya, ini nanti sedikit disinggung saja ya, tapi tentang behavior ini kita nggak membahas secara detail. Kemudian untuk pertemuan kedua adalah parameter arus lalu lintas. Ya, parameter arus lalu lintas ini terdiri dari arus ya. S itu adalah kecepatan, V itu adalah volume ya atau arus, D itu adalah kerapatan. Ya, speed, volume, density gitu ya. Nah, secara makroskopik dan mikroskopik dan model hubungan parameter arus. Nah, ini nanti kita minggu depan belajar mengenai model hubungan parameter ya, pakai modelnya yang tadi tuh Greenshield, Greenberg, dan Underwood. Nah, kemudian pertemuan ketiga itu adalah mengenai pengertian kapasitas jalan dan karakteristik jalan perkotaan, faktor yang mempengaruhi kapasitas dan tingkat pelayanan jalan.
Ya, ini sudah masuk ke PKJI nih, nanti kita sudah mulai pakai PKJI di pertemuan ketiga. Nah, kemudian pertemuan keempat ini adalah tahapan analisis dan perhitungan kinerja jalan perkotaan. Ya, ini adalah langkah-langkah analisisnya. Ya, jadi ini rangkaian atau tahapan untuk analisis ruas jalan tuh cukup panjang, ya, cukup apa ya? eh, Diperlukan kehati-hatian ya untuk membaca setiap grafik dan tabel. Ya, jadi karena apa namanya? Karena akan mempengaruhi nilai dari suatu kinerja jalan ya kalau salah-salah kita baca tabel dan grafik. Kemudian pertemuan kelima itu perhitungan. Ya, jadi kita sudah masuk ke perhitungan dan analisis kinerja jalan luar kota serta analisis jalan luar kota. Ya, jadi di pertemuan ketiga ini konsepnya gitu ya, teorinya, kemudian keempatnya ini adalah tahapan analisis dan perhitungan kinerja jalan perkotaan ya. Kemudian yang pertemuan limanya ini jalan luar kotanya ya. Jadi perkotaan, luar kota ini nanti kita akan belajar. Kemudian pertemuan keenam ini adalah analisis jalan luar kota dengan kelandaian khusus. Ya, jadi kalau di tata cara perencanaan geometrik jalan ya atau TPGJ tahun 97 itu di dalamnya dijelaskan tuh kalau jalan perkotaan kelandaiannya 0 sampai 3% gitu ya. Kalau jalan luar kota itu kelandaiannya bisa sampai 11% gitu ya karena udah perbukitan, gunung-gunung gitu ya sehingga jalannya itu memiliki grade yang lebih tinggi daripada jalan di perkotaan. Nah, di pertemuan ke-6 ini nanti kita analisis bagaimana pengaruh kelandaian jalan terhadap kinerja suatu ruas jalan. Kemudian pertemuan ke-7 itu perencanaan survei lalu lintas dan jenis-jenis survei lalu lintas. Ya, yang terdiri dari volume, kecepatan, simpang bersinyal, pedestrian, dan parkir. Ya, ini perencanaan survei. Kemudian untuk minggu ke-8 ini nanti kita ada UTS. Minggu ke-9 itu kita praktik survei lalu lintas berkelompok ya. Survei simpang, kemudian ruas jalan dan parkirnya. Parkirnya tuh ini ya, karena di dalam faktor penyesuaian kapasitas baik di ruas jalan maupun persimpangan itu ada yang namanya faktor hambatan samping atau side friction gitu ya kalau yang teman-teman pernah pakai MKJI. Nah, salah satunya yang mempengaruhi hambatan samping itu adalah parkir ya, terutama parkir yang menggunakan badan jalan. Ya, parkir on street. Nah, itu akan mempengaruhi sekali kinerja jalan. Ya udah jelas ya karena sebagian badan jalannya dipakai untuk parkir di jalan gitu. Kalaupun dia tidak menggunakan badan jalan sebagai tempat parkir atau tempat berhenti, misalnya dia pakai trotoar gitu ya, nggak di badan jalannya, nah itu akan juga mempengaruhi kinerja dari ruas jalannya ya, karena mau nggak mau di situ akan ada pergerakan yang secara langsung mempengaruhi arus lalu lintas gitu ya. Ya sama halnya seperti pedagang kaki lima lah gitu ya, yang berjualannya di berjualannya di trotoar seperti itu. Dampaknya karena jualan di trotoar, pejalan kaki nggak bisa jalan di trotoar gitu ya, sehingga pejalan kakinya yang turun ke badan jalan. Nah, itu juga akan menjadi side friction ya pada suatu arus gitu. Nah, itu adalah faktor-faktor hambatan samping ya untuk menganalisis kinerja jalannya, yang mempengaruhi kinerja jalan gitu maksudnya. Kemudian pertemuan ke-10 itu nanti dijelaskan jenis-jenis simpang
kemudian hierarki pengendalian simpang, konsep dasar simpang bersinyal. Pertemuan 11 ini nanti kita membahas mengenai parameter simpang dan studi kasus simpang bersinyal, metodenya Webster dan Homburger, ya Homburger-Kell. Ya, nanti kalau misalnya waktunya nggak nutut gitu ya, mungkin saya akan menjelaskan yang Webster saja. Nah, metode Webster ini ya adalah metode yang digunakan untuk menghitung lamanya siklus di dalam satu periodenya traffic light gitu ya. Traffic light itu kan ada merah, kuning, hijau gitu ya. Kalau ada simpang 4 lengan diatur dalam 2 fase berapa lama siklusnya kayak gitu. Terus kalau 4 lengan mau diatur 4 fase berapa lama waktu siklusnya. Nah, itu digunakan metode Webster atau Homburger gitu ya untuk menghitung berapa lama merah hidup, berapa lama hijau hidup, berapa lama kuning hidup. Nah, itu kita pakai metode Webster nanti perhitungannya. Nah, PKJI ya karena PKJI ini turunannya HCM ya, Highway Capacity Manual gitu. Nah, HCM ini pakai Webster. Nah, HCM ini di kita turun ke MKJI, MKJI turun ke PKJI. Ya, jadi nanti teman-teman pada saat menghitung waktu siklus di PKJI itu sudah familiar duluan nih. Oh, ini rumusnya Webster gitu ya, karena di pertemuan ke-11-nya kita udah belajar mengenai modelnya si Webster ini. Jadi ke bawah nanti simpang bersinyal, simpang tidak bersinyal itu kita pakai rumusnya Webster ya untuk menghitung waktu siklus. Kemudian pertemuan ke-13 itu pengertian antrian dalam lalu lintas. Ya, kemudian karakteristik antrian, tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, disiplin antrian, dan analisis antrian. Ya, mungkin nanti di sini akan diberikan ini ya, contoh-contoh kasus ya, antrian di persimpangan, antrian di gerbang tol. Mungkin kalau nanti waktunya masih cukup, nanti kita tambahkan satu kasus antrian di gerbang tol gitu ya. Atau apalagi antrian masuk pelabuhan, ya itu semuanya pakai konsep antrian ya. Jadi untuk menganalisis kinerja dari suatu antrian, itu parameternya adalah tingkat kedatangan, tingkat pelayanan, disiplin antrian. Kemudian pertemuan ke-14 itu pengenalan program aplikasi dalam lalu lintas. Ya, ini hanya pengenalan saja. Kita nggak sampai lab-nya, nggak sampai menggunakan programnya. Di sini teman-teman hanya dikenalkan kira-kira apa saja program yang digunakan untuk menganalisis suatu kinerja jalan ya, baik secara mikroskopik maupun makroskopik. Ya, mungkin teman-teman sebelumnya juga udah sempat dengar ada yang namanya program VISIM ya atau VISUM ya. Bedanya VISIM sama VISUM. VISIM tuh lebih ke analisis secara makro, secara makroskopik gitu ya. Jadi karakteristik arusnya itu adalah secara gabungan gitu, secara apa ya namanya ya, pletun gitu ya kalau di pejalan kaki. Nah, kalau yang mikroskopiknya kita bisa gunakan visum seperti itu. Ya kalau dulu ada juga kaji, program kaji. Nah, tapi program kaji ini tidak menampilkan pergerakan arus secara visual. Dia hanya hanya kayak formulir-formulirnya PKJI dibuat di program gitu ya, supaya nggak kayak Excel lah gitu, kayak Excel tapi udah dalam suatu program sendiri gitu. Nah, itu adalah beberapa
program aplikasi dalam lalu lintas. Nah, kemudian pertemuan ke-15 nanti kita ada studi kasus dan analisis simpang metode PKJI 2023. Dan pertemuan 16-nya nanti kita UAS ya. Jadi pertemuan 15 ini nanti teman-teman melakukan presentasi terhadap apa yang sudah dikerjakan di dalam tugas besar ya. Jadi di sini indikator penilaiannya adalah kriteria dan bentuk ya penilaiannya adalah penyelesaian laporan tugas analisis simpang dalam bentuk Word yang disusun dari bab satunya adalah pendahuluan, bab 2-nya dasar teori sesuai metode, bab 3-nya metode survei, masuk hasil tugas surveinya, ya jadi di dalam bab 3 ini sudah ada juga data-data yang dihasilkan dari survei lapangan. Kemudian di bab 4-nya semua perhitungan dalam tiap tahapan tugas, dan bab 5-nya adalah kesimpulan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kontrak perkuliahannya nggak ada yang beda dengan semester-semester sebelumnya ya, sama ya. Jadi maksimal ketidakhadiran itu 3 kali. Ya. Kemudian nilai kelulusan minimum adalah 56 atau C. Kemudian bobot penilaian ya, bobot penilaian nanti coba saya lihat dulu. Bobot penilaiannya bobot penilaian isi nilai sudah pasti bobot penilaiannya itu akan besar di tugas ya, karena kita kurikulumnya adalah OBE, Outcome Based Education, jadi akan berpengaruh di tugas. Jadi akan besar bobotnya di tugas. Nah, ini ya. Jadi untuk prosentase tugas itu 54%, kemudian prosentase UTS 20% dan UAS 26%. Ya. Nah, tapi gini, tadi kan nilai minimumnya 56 ya. Nah, misalnya teman-teman udah mencapai nilai 56 tuh dengan mengerjakan tugas dan UTS gitu. Oh, udah dapet nih 74, misalnya tugasnya 100, UTS-nya 100 gitu ya, udah dapet 74. Nggak usah ikut UAS lah gitu. Sudah dapet 74, udah lebih besar dari 56 gitu. Nah, itu nggak bisa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak ikut UAS, nilai UAS-nya kosong, maka dinyatakan tidak lulus mata kuliah ya. Jadi walaupun memiliki nilai kelulusan minimum 56, teman-teman harus mengikuti seluruh rangkaian ini, 3 rangkaian ini. Ngerjain tugas, ikut UTS dan juga ikut UAS. Seperti itu. Nah, tugas itu jadi 56 itu bukan rata-rata dari tugas ditambah UTS ditambah UAS ya. Tapi masing-masing dari dari tugas ini nilainya 56. Misalnya UTS itu kita ada di CPMK berapa ya? Saya lupa. UTS, di sini kan ada ya. Ini di atas, nah. UTS. Nah, ini ya. Tugas itu terdiri dari sub CPMK 1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 3.2, 5.1. Ya, ini yang berkaitan sama survei lah ya. Kemudian UTS-nya 2.1, 2.2, 3.1. UAS-nya 4.1, 42, 43, 44, 45. Nah, masing-masing dari sub CPMK ini nilainya minimum adalah 56. Gitu. Ya, nah itu yang dimaksud dengan pencapaian nilai minimum gitu.
Kalau misalnya ada nilainya yang nggak tercapai 56, maka, di dalam satu sub CPMK yang tidak tercapai 56 tersebut harus dilakukan perbaikan gitu ya, harus, apa namanya, apa istilahnya ya, remedial gitu ya, remed, seperti itu. Oke ya, jadi itu apa namanya, siapa? Oh sebentar ya, sebentar ya, bentar. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan dari penjelasan RPS dan kontrak perkuliahan? Apa ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Oke, baik. Nanti kalau ada pertanyaan di sela-sela penjelasan teori boleh ditanyakan ya. Kita lanjut ke ini ya, dasar hukum dan perencanaan lalu lintas. Nah, ini peraturan atau undang-undang yang mengatur mengenai lalu lintas dan angkutan jalan itu diatur di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, pasti teman-teman sering lihat kan ya kalau di mana ya, di jalur kereta api itu banyak dipasang pelang-pelangnya ya, apa peraturan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang 2009 tentang apa gitu ya. Nah, pokoknya yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, LLAJ ini lalu lintas dan angkutan jalan ya. Nah, ini pasti Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 ya. Nah, di sini di sini dijelaskan ya, jadi di dalam bab 4, bab 6, 7, 8, 9, 10, 11, ya ini menjelaskan mengenai jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kemudian tentang kendaraannya, kendaraan tuh komisioningnya, terus kendaraannya yang lewat muatan sumbunya harus sesuai dengan kelas jalan, seperti itu ya. Kalau jaringan tuh ya kayak apa namanya, jalan lokal, kolektor, terus apalagi arteri sampai dengan ke arteri primer, arteri sekunder gitu ya. Nah, itu jaringan. Kemudian kalau kendaraan yang tadi ya mengenai
kelayakan, apa namanya, kendaraan yang beroperasi, kemudian, berkaitan dengan odol juga. Jadi kendaraan yang lewat itu harus sesuai dengan kelasnya. Ya kalau kelas 1 boleh lewat dari 10 MST gitu ya, muatan sumbu terberat. Kemudian kalau kelas 2 lebih kecil dari 10, MST, kelas 3 lebih kecil lagi, seperti itu. Kemudian pengemudi ini berkaitan dengan behavior sih, biasanya ya. Jadi kayak mengatur, mengenai, behavior, kebiasaan supaya tercipta keselamatan di jalan, gitu ya. Nah, lalu lintas ini, eee, apa, ya pengaturan, terkait dengan, aturan-aturan berlalu lintas di jalan. Angkutan Angkutan itu apa ya? Saya lupa ya, mengenai oh sorry, kalau kendaraan tuh, berkaitan dengan, lebih ke commissioning kayak gitu ya, kelayakan. Nah, kalau angkutan ini kayaknya yang odol gitu deh ya, yang, apa, bukan odol, maksudnya, volume kendaraan, dimensi kendaraan itu disesuaikan dengan kelas jalannya. Kemudian keamanan dan keselamatan lalu lintas, angkutan jalan itu ada di bab 11. Seperti itu. Nah, kemudian, ada turunan dari undang-undang yaitu peraturan pemerintah nomor 32 itu tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas. Kemudian nomor 37 tahun 2011 itu tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan. Kemudian nomor 55 tahun 2012 itu tentang kendaraan, ya jadi ini turunannya yang secara detail, membahas sorry, yang, membahas peraturan ya dari bab-bab yang ini secara detail lagi gitu ya. Kemudian untuk peraturan, eee, apa, Permenhub-nya ya ini, yang ada di sini ya, di sini dijelaskan ya, undang-undang ini sifatnya umum, teknisnya adalah di peraturan pemerintah. Pada saat berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 92, setidaknya terdapat 4 peraturan pemerintah yang penting, yaitu PP 41 Tahun 93, ini ya, PP 42 Tahun 93, ya 41, 42, 43, 44 nih di dalam tahun yang sama ya kebetulan keluarnya. Kemudian selanjutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ya ini sebenarnya, eee, turunan dari oh di sini bab ya, yang dijelaskan bab, kalau ini, PP-nya ya. Ya jadi 32, 37, 55, 80 ya, 32, 37, 55, 80 ya sama ya. 32 itu tentang manajemen, ya ini isinya sama dengan yang di sini. Ya, di sini dijelaskan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu adalah sebagai acuan dari ketetapan lain di bawahnya mengatur tentang jaringan transportasi, kelas jalan, dan penggunaan jalan. Terminal sebagai simpul proses pergerakan dan fasilitas parkir untuk umum. Nah, selain itu, dalam bidang lalu lintas diatur mengenai tata cara berlalu lintas, penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas, pejalan kaki, kecelakaan lalu lintas, asuransi, serta lalu lintas dan angkutan bagi penderita cacat. Selanjutnya, untuk penerapannya diatur dengan peraturan-peraturan pemerintah di bawah undang-undang. Ya, tetapi pada pokoknya ada 2 tindakan yang dilakukan dalam usaha untuk terjadinya sistem transportasi jalan, yaitu manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas. Ya, itu penjelasan mengenai undang-undang dan turunan-turunannya tadi. Nah, kemudian ya manajemen lalu lintas ya. Yang pertama yaitu perencanaannya ya sesuai dengan PP nomor 43 tahun 93, manajemen lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan dan pengawasan
pengaturan dan pengendalian pengawasan, dan pengendalian lalu lintas ya, perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf A. Ya dari dalam PP nomor 43 tahun 93 pasal 3 huruf A ya, meliputi identifikasi masalah lalu lintas, kemudian inventarisasinya, dan analisis situasi arus lalu lintas, kemudian inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang, kemudian ketersediaan atau daya tampung jalan. Nah, ini kerjaan kita nanti di PKJI ya, menganalisis kinerja. Kemudian daya tampung ini berkaitan dengan kapasitas jalan, kemudian ketersediaan atau daya tampung kendaraan, kemudian pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, kemudian analisis dampak lalu lintas, penerapan tingkat pelayanan, dan penetapan rencana kebijakan peraturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas. Ya, ini tingkat pelayanan atau level of service ya, kalau di HCM itu namanya level of service, itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi rasio antara volume dan kapasitas jalan. Jadi rasio itu kan perbandingan ya, volume per kapasitas. Artinya volume dibagi kapasitas hasilnya berapa, nah itu adalah nilai rasionya. Kemudian kecepatan ya, kemudian waktu perjalanan ya atau waktu tempuh, kebebasan bergerak, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas. Nah, selain itu, tingkat pelayanan tersebut harus ditetapkan terlebih dahulu sesuai dengan standar yang diinginkan. Ya, hal ini dilakukan dengan memperhatikan rencana umum jaringan transportasi jalan, peranan jalan, kapasitas dan karakteristik jalan, kelas jalan, karakteristik lalu lintas, aspek lingkungan dan aspek sosial ekonomi. Tingkat pelayanan yang menjadi acuan untuk evaluasi adalah sebagaimana tabel berikut. Nah, ini ada sumbernya ya, HCM tahun 94. Ini adalah tabel level of service. Jadi nanti teman-teman kalau ada yang tugas akhirnya ngambil analisis simpang bersinyal atau analisis apalagi ya, kinerja ruas jalan gitu ya. Nah, indikator dari kinerja itu salah satunya adalah visi rasio tadi, yang volume per capacity. Ya, jadi di sini di tabel dijelasin nih, tingkat pelayanan A, kalau nilainya A, karakteristiknya kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi. Kemudian pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan. Nah, batas visi rasio, ini V per C ya, volume per kapasitas, itu adalah 0 sampai 0,2. Artinya gimana tuh? Ada yang bisa jelasin nggak? Artinya apa sih? Ini maksudnya interpretasi dari tingkat pelayanan A ini apa sih maksudnya? Ada yang bisa jelaskan? Ada siapa di sini? Helmi Fauzi, ada? Ada, Bu. Ya, gimana Helmi pendapatnya mengenai tingkat A tadi? Mungkin ini ya, Bu, lebih ke jalur yang tanpa hambatan gitu, Bu, kayak jalan tol gitu, Bu. Ya, bisa terjadi di jalan tol ya. Kalau dia sebenarnya ya salah satunya contohnya jalan tol. Tapi bisa juga terjadi di ruas jalan biasa pada periode tertentu gitu kan ya.
Ya, kecepatan arus bebas dengan kecepatan tinggi, kemudian pengemudi dapat memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan. Ini maksudnya gimana? Kalau diceritakan dengan bahasa kita lah yang biasa berkendara di jalan gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti apa sih? Sudah paham belum maksudnya visi rasio ini apa? Volume per kapasitas. Apa masih bingung? Maksudnya apa? Oh, paham. Itu perbandingan berarti ya, Bu ya? 1:5. Kalau misalnya nilai visi rasionya 0,2, itu artinya apa? 20% dari total volume yang bisa ditampung jalan mungkin ya, Bu? Terbalik nggak bahasanya? 20% dari kapasitas jalan, gitu kan ya? Oh iya, Bu, terbalik. 20% dari kapasitas jalan terisi oleh kendaraan, gitu ya? Gitu nggak sih? Iya, Bu, benar, Bu. Iya, oke. Ya, jadi 20% artinya kapasitasnya 100, gitu kan ya? Kendaraannya baru 20. Nah, jadi visi rasionya 0,2. Gitu kan? Gitu nggak, Iya, Bu, teman-teman? betul, Bu. Iya, oke. Nah, jadi di HCM tuh dijelasin, kalau visi rasionya 0 sampai 20%, kondisi arusnya bebas gitu maksudnya. Kondisi arus bebas dengan kecepatan tinggi. Benar nggak, teman-teman? Kalau misalnya visi rasionya 20%, berasanya masih sepi apa enggak tuh? Apa udah rame? Sepi ya. Artinya arus masih bisa bergerak dengan bebas ya. Arus bebas ya. Iya, Bu. Arusnya bebas. Kemudian pada saat kita berkendara di kondisi tersebut, kita bebas mau milih kecepatan kan? Masih bebas ya. Mau ngebut, mau pelan gitu, masih suka-suka kita. Gitu ya? Iya, Bu. Ya. Oke. Nah, kalau yang tingkat B, ayo siapa yang mau jelasin nih tingkat B? Tingkat pelayanan B. Saya panggil lagi deh. Siapa ya? Keisha Rahma. Hadir, Bu. Iya. Gimana pendapat Keisha mengenai level of service B? Sepemahaman saya sih kalau level of service B berarti kan kapasitasnya tuh 21% sampai 40%, 44% ya Bu dari kapasitasnya. Berarti Sudah terisi gitu ya? iya, berarti kendaraannya mungkin udah ada tapi masih belum ramai. Ya, tapi masih Belum sampai 50%-nya gitu ya? Iya. Ya, gitu ya, gambarannya seperti itu. Jadi, misalnya visi rasionya 44%, maka masih ada ruang 56% yang tersisa gitu ya. Jadi, di sini gambaran karakteristik arusnya, lalu lintasnya stabil. Ya, arus lalu lintasnya stabil, tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Nah, gitu. Jadi dari tingkat A yang bebas gitu ya, mau kecepatannya kita atur sendiri sebagai pengguna jalan. Nah, kemudian kena di satu segmen gitu ya, misalnya sepanjang jalan dari Bogor ke Jakarta lah gitu misalnya. Dari Bogor kita berangkat subuh gitu ya, dari subuh tuh masih visi rasionya masih 20, sampai memasuki ke apa namanya, ke arah kota gitu ya, Jakarta, atau mungkin udah mulai di mana ya, area ini ya, Cikarang gitu ya. Nah, ini udah mulai apa Cikarang udah di sini malah jangan-jangan ya 74%, 84%.
Ya, jadi gitulah. Jadi dari dia rendah grafiknya ya sampai kecepatannya dari tinggi grafiknya dari di atas gitu ya, kurva dari kecepatan sampai dia lama-lama menurun, nggak bisa gerak, stuck gitu ya. Nah, itu sudah berada di level F. Nah, level F ini visi rasionya 1, lebih besar daripada 1 malah gitu ya. Nah, ini arus yang dipaksakan atau macet. Ya, kecepatan rendah, volume di bawah kapasitas, antrian panjang, dan terjadi hambatan yang besar. Loh, kok bisa sih ada visi rasio nilainya lebih besar daripada 1? Gimana menurut teman-teman pendapatnya? Pendapat teman-teman kira-kira gimana? Kan kalau volume itu pasti sesuai kapasitasnya dong gitu ya. Kalau volumenya 100 ya kalau kapasitasnya 100 berarti hanya bisa diisi 100 juga gitu kan. Tetapi di sini ada visi rasio lebih besar dari 1, artinya lebih besar dari 100. Ada nggak sih kejadiannya kayak gitu? Sering Bu di Jakarta. Ada Bu. Sering ya, sering banget. Kayak gimana tuh konsepnya? Kok bisa sampai 100% lebih? Karena jumlah kendaraannya terlalu banyak, Bu. Jumlah kendaraannya terlalu banyak. Terus? Biasanya penyempitan jalan ya Bu, lajur. Jadi dari 3 ke 2 lajur gitu loh Bu. Bottleneck ya. Bottleneck, oke. Terus apa lagi? Jam sibuk juga nggak sih Bu, rush hour. Jam sibuk, oke. Apa lagi? Kira-kira Penggunaan trotoar, Bu. penggunaan trotoar, ya. Ya, oke. Ya, apa namanya? Kalau yang teman-teman sebutin tadi itu adalah dampak dari visi rasio lebih besar daripada 1 ya. Tapi kenapa visi rasionya bisa lebih daripada 1 itu ya apa namanya? Gampangnya seperti ini. Kalau satu kendaraan dan antar kendaraan lain itu kan harus jaga jarak gitu ya. Gitu kan, berbaris, bikin saf atau ke belakang gitu kan harus ada jaga jarak aman gitu kan. Nah, idealnya di dalam perhitungan PKJI ya, volume dan kapasitas itu juga mereka memperhitungkan jarak aman tersebut ya untuk masing-masing kendaraan. Kendaraan mobil penumpang, kemudian kendaraan sedang, kendaraan berat, sepeda motor juga. Nah, tapi kenyataan di lapangan tidak terjadi hal seperti itu. Gitu ya. Bahkan kalau misalnya jaraknya belum sejengkal aja belum berhenti gitu kan ya teman-teman ya. Belum berhenti tuh, masih aja dipepet terus. Nah, apalagi motor nih. Motor yang bisa nyelip sana sini gitu ya. Nah, itu bisa menempati segala ruang gitu. Selagi ruangnya masih memungkinkan untuk ruang si motor tersebut gitu ya, dimensi si motor tersebut seperti itu. Jadi hal ini terjadi karena ya itu tadi di HCM menghitung kapasitas itu dengan mempertimbangkan jarak aman antar kendaraan gitu ya. Apalagi di jalan luar kota yang memiliki kelandaian, itu bahaya tuh kalau nggak jaga jarak gitu ya. Nah, perbedaannya terletak di situ. Jadi HCM memberikan kapasitas dasar jalan itu ya berdasar memperhitungkan aspek keselamatan ya yaitu salah satunya jarak aman, tapi di lapangan itu banyak faktor gitu ya. Ya undisipliner, kemudian yang nggak sabaran gitu ya, mau apa namanya? Ya seperti itulah ya kondisi-kondisi di lapangan ya sehingga ya ini terjadilah derajat kejenuhan yang lebih besar daripada 1 seperti itu. Kebayang ya teman-teman ya mengenai level of service ini ya? Terbayangkan Bu. Iya, ada pertanyaan nggak kira-kira?
ini nanti visi rasio itu adalah output dari analisis data kita ya untuk mendapatkan indikator kinerja gitu ya. Ini kan visi rasio. Jadi indikator kinerja jalan itu yang pertama adalah visi rasio. Tadi dijelasin di atas ya. Nah, visi rasio, kemudian kecepatan, waktu tempuh. Nah, ini 3 ini sih kalau yang di PKJI dibahas ya. Rasio, kecepatan, waktu tempuh, tundaan, dan antrian. Nah, itu indikator yang akan kita pelajari di PKJI. Nah, untuk mendapatkan rasio, kemudian kecepatan, waktu tempuh, itu rangkaiannya panjang banget. Dari kita peroleh data traffic counting gitu ya per 15 menit di lapangan. Kemudian kita rekapitulasi per jam gitu. Kemudian kita ekivalensikan ke dalam satuan mobil penumpang. Kemudian kita cari kapasitas dasar berdasarkan tipe jalannya. Kemudian dari kapasitas dasar kita hitung lagi kapasitas yang telah disesuaikan akibat faktor-faktor penyesuaian jalan. Oh, itu masih panjang lagi gitu ya. Nanti kita pelajarin di sini. Terus lanjut lagi ke tadi tuh perencanaan lalu lintas ya. Kemudian sekarang ini pengaturan dan pengawasan. Nah, pengaturan dan pengawasan ini merupakan bagian dari manajemen lalu lintas. Selanjutnya ya, jadi setelah jalan jalan dioperasikan gitu ya. Setelah suatu jalan dioperasikan, maka ada tahap manajemen lalu lintas selanjutnya, yaitu pengaturan dan pengawasan jalan. Nah, ini pengaturan dimaksud agar sirkulasi lalu lintas lancar, sehingga perlu penetapan kebijakan lalu lintas pada jaringan yang meliputi penataan-penataan seperti batas kecepatan maksimum dan minimum, larangan penggunaan jalan, larangan atau perintah bagi pemakai jalan. Sedangkan pengawasan ya meliputi pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas serta tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijakan lalu lintas. Ya, jadi yang ini diterapkan, yang ini mengevaluasi gitu ya. Kemudian pengendalian lalu lintas. Nah, arus lalu lintas yang bergerak di suatu jaringan untuk tercapainya lalu lintas yang lancar harus dikendalikan. Ya, bentuk pengendaliannya adalah dengan memberikan arahan dan petunjuk dalam pelaksanaan kebijakan lalu lintas sehingga diperoleh keseragaman dalam pelaksanaan dan tercapai tingkat pelayanan yang diinginkan. Nah, bentuk konkret dari pengendalian lalu lintas itu adalah penerapan rambu-rambu lalu lintas, kemudian marka jalan, atau apil, ya alat apil itu alat pemberi isyarat lalu lintas. Ya. Kemudian dengan demikian masyarakat dapat mengetahui pengaturan tersebut dan menjamin kepastian hukum. Ya, seperti itu. Jadi dari perencanaan, kemudian pengawasan dan pengaturan, kemudian pengendalian lalu lintas, yaitu aspek-aspek manajemen lalu lintas. Kemudian rekayasa lalu lintas. Nah, ini bermaksud untuk sebagai pendukung gitu ya terhadap terlaksananya manajemen lalu lintas, ya, yaitu perencanaan, pembangunan, dan pemeliharaan jalan. Nah, perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, apil, serta alat pengendali dan pengaman pemakai jalan. Nah, pada tingkat perencanaan, direncanakan kebutuhan, pengadaan, dan pemasangan pemeliharaan, serta penyusunan program perwujudannya. Semua itu dapat terlaksana apabila didukung oleh sistem informasi yang diperlukan. Ya, contoh sistem informasinya adalah yang tadi, rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, apil, serta alat pengendalian dan pengamanan pemakai jalan diperlukan agar pelaksanaan rekayasa lalu lintas dapat dilakukan secara optimal. Ya, itu mengenai rekayasa lalu lintas. Kemudian fungsi dan hierarki jalan.
Nah, jalan memiliki dua fungsi dasar yang saling bertentangan, yaitu untuk menggerakkan volume lalu lintas yang tinggi secara efisien dan aman, dan untuk menyediakan akses bagi tata guna lahan di sekitarnya. Nah, dua fungsi tersebut tidak dapat dipenuhi sekaligus secara bersamaan. Untuk menggerakkan volume lalu lintas dengan lancar diperlukan kecepatan sedang sampai tinggi dan tidak terganggu. Ya, hal itu dapat dicapai jika akses dibatasi, karena pada jalan dengan akses yang tinggi akan banyak kendaraan yang memperlambat kendaraan dan membelok keluar jalan ataupun kendaraan yang masuk ke jalan tersebut dengan kecepatan rendah sebelum melakukan kecepatan. Ini sebenarnya teman-teman sudah mendapatkan penjelasan ini di mata kuliah PGJ ya, perancangan geometrik jalan, mengenai fungsi jalan, kelas jalan, seperti itu ya. Ya, jadi di sini dijelaskan nih, untuk menggerakkan volume lalu lintas dengan lancar diperlukan kecepatan sedang sampai tinggi. Terus dibilang lagi, hal itu dapat dicapai jika akses dibatasi. Nah, contoh jalan yang aksesnya dibatasi, misalnya jalan tol. Jalan tol direncanakan untuk kendaraan dengan kecepatan tinggi. Ya, walaupun pada kenyataannya nggak begitu juga ya. Malah kadang macetnya malah di jalan tol gitu ya daripada arterinya. Ya, sebenarnya seperti itu ya fungsi dari jalan tol, sehingga akses jalan tol itu dibatasi. Maksud yang dibatasi itu nggak banyak jalan keluar masuk gitu. Karena kalau ada jalan keluar masuk itu kan akan menghambat pergerakan ya. Kalau ada orang yang masuk ke jalan akses atau keluar dari jalan akses itu kendaraan yang sebelum sampai di simpul titik jalan tersebut itu akan memperlambat kendaraannya ya. Kalau di jalan kita berhenti 1 menit aja itu akan berdampak pada tundaan di belakangnya gitu ya kalau volume lagi tinggi. Seperti itu. Jadi konsepnya jalan tol seperti itu. Jalannya secara total aksesnya dibatasi gitu. Nah, terus turun ke jalan arteri. Ya, jalan arteri dibatasin juga, tapi levelnya nggak setinggi jalan tol gitu ya. Makanya di jalan arteri itu tata guna lahannya sepanjang jalan arteri juga beda, bukan persil-persil seperti perumahan, sekolah, kemudian pusat kesehatan gitu, nggak seperti itu ya. Nah, terus turun lagi ke jalan lokal gitu misalnya, atau arteri sekunder. Nah, mulai banyak persil tuh, mulai banyak pusat-pusat kegiatan ya, pasar, sekolah, pusat kesehatan, dan lain-lain. Nah, itu makin padat, makin macem-macem ininya fungsi dari persilnya. Persil tuh sebidang tanah yang memiliki fungsi tertentu gitu ya, tata guna lahan ya. Itu akan makin rendah kecepatan dari kendaraan gitu ya. Jadi dari urutannya dari jalan tol sampai dengan jalan lokal, ya jalan tol itu tinggi ya. Gimana ya? Saya ada grafiknya tapi lupa simpen di mana. Jadi ada grafik hubungan antara traffic dan land use ya atau tata guna lahan. Makin tinggi makin kecil land use-nya, maka makin tinggi kecepatan kendaraan gitu ya. Makin tinggi land use itu maksudnya makin tinggi penggunaan tata guna lahan ya. Tapi makin rendah land use-nya akan makin rendah land use, akan makin tinggi kecepatan. Kayak saya kebalik tadi jelasinnya ya. Makin rendah land use-nya, makin tinggi kecepatan, kemudian makin tinggi land use-nya, makin rendah kecepatan. Seperti itu ya. Jadi hubungan antara land use dan traffic itu seperti itu. Ini maksud yang dijelaskan di di fungsi dan hierarki jalan. Nah, ini UU nomor 13 tahun 1980 ya.
Ataupun pada PP nomor 43 tahun 93 dijelaskan ya, setiap ruas jalan hanya dapat memenuhi salah satu dari fungsi tersebut. Dengan dasar fungsi tersebut, maka perlu adanya klasifikasi jalan. Nah, ya tadi sekalian udah dijelasin ya, dari tol, jalan tol, arteri, kolektor, lokal, seperti itu ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980, jalan dikelompokkan menjadi jalan arteri, kolektor, lokal. Nah, ini teman-teman bisa lihat langsung di sini aja deh. Ini. Nah, ini kan juga udah dijelasin nih di PGJ ya, walaupun bentuknya beda. Mungkin di PGJ dengan penjelasannya dengan menggunakan peta real gitu ya. Kalau ini model ya apa namanya? Dibikin menjadi suatu model gitu ya. Nah, coba kita lihat di sini, kota jenjang 1. Nah, kota jenjang 1 itu dihubungkan oleh jalan arteri primer gitu ya. Kemudian dari jenjang 1 ke 2 itu masih arteri primer ya, arteri primer. Kemudian dari 2 ke 2 itu kolektor primer, kemudian 2 ke 3 juga kolektor primer, 2 ke 3 kolektor primer, kelas 3 ke kelas 3 itu lokal primer. Ya, kelas 3 ke 3 ini juga lokal primer. Kemudian makin kecil land use, makin tinggi land use-nya, persil itu maksudnya udah macam-macam gitu ya tadi ya, seperti yang dijelaskan bahwa suatu tata guna lahan itu terdiri dari beberapa fungsi. Ya, nah itu dia masuk ke lokal primer seperti itu. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ada lagi, hierarki jalan yang telah dijelaskan sebelumnya akan bersinergi dalam satu sistem jaringan, di mana sistem jaringan merupakan dasar untuk mengumpulkan dan menganalisis data mengenai prasarana jalan dan lalu lintas yang memakainya secara sistematis. Jaringan merupakan memiliki dua elemen ya, yaitu ruas jalan dan simpul. Ruas jalan yang dimaksud adalah garis-garis yang terlihat pada suatu peta jalan yang disebut jalan dan bertemu pada simpul yang dikenal sebagai simpang. Jadi nanti pada mata kuliah ini kita kalau apalagi nanti pada saat survei gitu ya, kalau kita bilangnya istilah simpul itu adalah suatu ruas jalan yang ketemu dengan akses-akses jalan lainnya atau ketemu dengan simpang. Nah, itu kita sebutnya simpul gitu ya. Di dalam rekayasa lalu lintas disebutnya simpul. Nah, pengertian jalan meliputi badan jalan, trotoar, drainase, dan seluruh pelengkap jalan yang terkait. Pelengkap jalan tuh jembatan, drainase gitu, itu adalah pelengkap jalan. Kemudian ada simpul lain yang juga merupakan bagian dari prasarana jalan, yaitu terminal. Terminal merupakan prasarana untuk menaikkan dan menurunkan penumpang atau barang, juga berfungsi sebagai tempat perpindahan intra atau antar moda, ya. Serta mengukur kedatangan dan keberangkatan kendaraan. Ya, oke. Nah, itu mengenai mengenai dasar hukum, fungsi jalan, hierarki jalan, kemudian untuk dasar hukum, hierarki, faktor yang mempengaruhi karakteristik arus tadi sudah dijelaskan di dalam tabel ya, tabel level of service. Kemudian ini saya mau memperlihatkan PKJI ya. PKJI itu apa yang kita gunakan nanti pada NSPM. Nah, ini ya, ini adalah PKJI 2023. Ya, ini terbit di tahun 2023 ya, di mana yang menerbitkan adalah Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya, sesuai surat edaran nomor 21 tahun 2023 tentang pedoman kapasitas jalan Indonesia. Nah, di dalam
PKJI ini ya dijelaskan ya bahwa tipe jalan ya ini ya kapasitas jalan bebas hambatan disingkat dengan JBH, jalan bebas hambatan. Ya. Tapi ini kita nggak belajar ya, kita skip aja ya. Kemudian kapasitas jalan luar kota atau JLK, jalan luar kota. Nah, parameternya apa saja? Parameternya terdiri atas kapasitas jalan atau C, kemudian kinerja lalu lintas adalah derajat kejenuhan. Jadi teman-teman, visi rasio tadi, volume per kapasitas itu adalah derajat kejenuhan. Ya. Jadi nanti rumusnya DJ itu apa? Rumusnya DJ adalah Q per C. Q itu volume, C itu kapasitas, gitu ya. Kemudian waktu tempuh, kecepatan tempuh, dan derajat iringan. Derajat iringan nanti ini akan bersinggungan dengan jalan luar kota ya. Kalau di jalan perkotaan nggak ada derajat iringan, karena jalannya relatif datar, gitu ya. Jadi tidak dihitung aspek terkait dengan derajat iringan di suatu kelandaian jalan. Nah, terus tipe jalannya itu ada jalan 2/2 TT, ini adalah tidak terbagi ya. Jadi 2/2 itu jalan 2 lajur 2 arah. Ya, teman-teman semoga masih ingat ya, di PGJ juga sudah dibahas ya. Kemudian jalan 4/2 T, 4/2 terbagi, kemudian 6/2 terbagi, dan 8/2 terbagi. Nah, bedanya ada perbedaan nih di MKJI ya. MKJI 97, di dalam MKJI 97 itu 4/2 itu masih ada yang undivided atau tidak terbagi. Nah, di dalam jadi di dalam MKJI itu tipe jalan 4/2 itu ada 2. 4/2 terbagi dan 4/2 tidak terbagi. Tapi di PKJI itu sekarang dalam merencanakan jalan 4/2 itu harus terbagi. Terbagi di sini maksudnya apa teman-teman? Masih ingat nggak? Maksudnya jalan terbagi dan jalan tidak terbagi itu apa sih? Ada pembatas jalannya gitu nggak, Bu? Bentuknya apa pembatasnya? Biasanya disebutnya apa? Median ya, Bu? Median. Ya, alhamdulillah masih pada inget ya. Saya sedih banget. Jadi curhat nih ya. Beberapa tahun yang lalu, saya ada membimbing mahasiswa tugas akhir. Tugas akhirnya tuh ngambil ini. Mengambilnya mengenai tundaan dan antrian di perlintasan kereta. Terus saya tanya, median itu apa? Gak ngerti dia median itu apa. Ya ampun, kamu udah sampai TA, median itu enggak, maksudnya median jalan ya. Kalau median itu kan, kalau bicara statistik beda lagi terminologinya kan. Median itu nilai tengah kalau di itu ya, kalau di statistik ya. Tapi kalau di jalan, median itu adalah pembatas di tengah jalan. Seperti itu. Ya syukurlah teman-teman masih ingat ya median itu apa. Ya, di beberapa lokasi, di beberapa jalan gitu, penghijauan di tengah ruas jalan itu juga ada yang dimanfaatkan sebagai median jalan gitu. Contohnya kayak di mana ya? Tamrin ya, di sepanjang dari Monas sampai ke arah Balai Kota situ ya, itu kan dibikin penghijauan tuh tengahnya. Jadi median itu memiliki lebar-lebar tertentu juga ya, minimal tuh kalau nggak salah 25 cm. Ya nanti coba kita lihat lagi di dalam PKJI. Kalau saya ingat itu 25 cm minimal gitu ya. Bisa juga sampai semeter, 2 meter, 3 meter gitu ya. Bisa terjadi seperti itu.
Ya, itu apa namanya, tipe jalan, jadi nanti kita akan sering ketemu dengan istilah-istilah ini ya teman-teman ya, di kapasitas jalan luar kota, ya. Kemudian untuk kapasitas jalan perkotaan, sama aja dengan jalan luar kota, tapi yang membedakan adalah ini, derajat iringan. Karena jalan luar kota tadi kita ada membahas mengenai kelandaian ya, kalau di jalan perkotaan nggak ada. Gitu. Secara analisis lebih mudah kita menganalisis jalan perkotaan dibandingkan jalan luar kota. Kemudian simpang apil ini adalah alat pemberi isyarat lalu lintas. Jadi simpang apil ini adalah simpang yang memiliki traffic light, gitu ya teman-teman ya, lampu merah kuning hijau itu. Nah di dalam kapasitas simpang apil ini nanti modul ini digunakan untuk evaluasi kinerja lalu lintas dan perencanaan pengaturan simpang menggunakan apil. Ya. Kemudian meliputi penetapan waktu-waktu isyarat, ya waktu-waktu isyarat, kemudian kapasitas, ya C, dan kinerja lalu lintas yang diukur dengan derajat kejenuhan. Ya, jadi nanti indikator kinerjanya dari derajat kejenuhan, kemudian tundaan, panjang antrian, dan rasio kendaraan berhenti. Ya, ini untuk simpang apil 3 lengan dan simpang apil 4 lengan. Dengan yang berada di wilayah perkotaan dan semi perkotaan. Jadi nanti di sini kita akan membahas simpang 3 lengan dan 4 lengan. Kemudian ini kapasitas simpang. Ini juga salah satu yang berbeda ya dari MKJI. Kalau di MKJI itu secara eksplisit judulnya adalah kapasitas simpang bersinyal gitu. Terus kapasitas simpang tidak bersinyal gitu ya. Tapi kalau di PKJI itu kalau untuk yang simpang bersinyal dibilangnya kapasitas simpang apil. Kalau yang tidak bersinyal dibilangnya kapasitas simpang saja. Seperti itu. Kemudian ya kegunaannya di PKJI ini sama ya untuk mengevaluasi kinerja ya yang meliputi kapasitas simpang dan kinerja lalu lintas simpang yang diukur dari derajat kejenuhan, tundaan, peluang antrian untuk simpang 3 lengan dan juga 4 lengan yang berada di wilayah perkotaan atau semi perkotaan. Kemudian kapasitas bagian jalinan. Fungsinya juga sama untuk evaluasi kinerja, meliputi bagian jalinan, kinerja lalu lintas. Tapi ini kita nggak bahas ya teman-teman ya. Jadi yang kita bahas ini adalah kapasitas simpang apil, kemudian jalan perkotaan dan jalan luar kota. Jadi 2, 3, 4, 5. Itu yang akan kita bahas di dalam mata kuliah ini. Seperti itu. Sampai sini dulu ada pertanyaan teman-teman? Ini rata-rata posisinya ada di mana? Maksudnya ada di luar kota atau dalam kota? Ada nggak yang di luar kota, Bu? Saya, Bu. Azalia ada di mana nih? Di luar kota, Bu. Iya, kotanya di mana? Jawa Timur, Bu. Kalau Amelia? Saya di Kalimantan, Bu. Wow, Kalimantannya di mana? Kalimantan Timur, Bu. Banjarmasin? Balikpapan? Iya, Bu, Balikpapan. Oh, oke. Balikpapan. Siapa lagi yang di luar kota? Saya, Bu. Arif Arif ada 2 nih ya. Arif Fatur Rahmah. Benar nggak? Tuh Rahman, Bu. Oh, Fatur Rahman. Di mana luar kotanya, Mas Arif? Saya di Sorong, Ibu. Waduh, jauh banget ya. Betul, Ibu. Lagi apa? Proyek food estate kah? Enggak, Ibu. Enggak ya? Enggak jadi ya? Enggak jalan ya? Di Merauke jadi sih, Bu. Oh, jadi? Jadi, Bu. Oh, tapi udah nggak dipegang sama Sukopindo ya.
Udah ini ya Enggak, sekarang Bu. ya, holding ya, sama holding sekarang ya. Iya, BUMN, Bu. Mm-mm. Oke, terus siapa lagi? Kalau Arif kerjanya di mana? Di itu, Saya di BUMN. PU, Bu. Oh, di PU. Oke. Terus siapa lagi? Saya Bu, Fadila. Fadila di mana? Saya juga, Bu. saya di Denpasar, Bali Bu. Bali. Ya jauh-jauh ini banyak yang jauh-jauh nih ya. Galuh? Galuh di Bali juga. Namanya Galuh. Saya di Kalimantan Timur, Bu. Oh, bareng sama Enggak, Bu. Amelia. Saya di Kalimantan Timur. Iya, Bu. Sama Bu kita, Bu. Oh, iya satu kantor ya. Iya. Berarti apa di IKN? Iya, Bu. Ya, di Iya, IKN tapi kami nggak satu kantor sih, Bu. Oh, ya. Di Penajam ya? Bukan di Penajam. Iya, betul. Di Penajam. Iya, betul, Bu. Di Penajam Pasir Utara. Dulu saya 4 tahun di Penajam kerja di tambang batubara. Terus siapa lagi? Pasti sekarang udah berubah banget itu ya, Penajam ya. Semayang masih ada nggak ya pelabuhannya? Masih, Bu. Oh masih ada. Nggak dirubah, masih begitu bentuknya. Saya tidak Apa udah bagus sekarang? tahu. Masih gitu-gitu aja kayaknya, Bu. Iya, terus ya rata-rata di luar kota ya. Ya udah kalau begitu nanti tugas besarnya berarti kayaknya sulit untuk survei langsung ke lapangan ya. Jadi mungkin gini aja deh, teman-teman cari video atau mungkin ada satu temannya yang berada di perkotaan ya, atau di mana lah boleh, di Kalimantan boleh, di Bali boleh, Jakarta, Jabodetabek boleh. Jadi tidak usah survei langsung ke lapangan, tapi ada teman-teman yang bersedia mewakili untuk mengambil video pergerakan arus di persimpangan gitu ya. Jadi cari simpang yang dekat dengan JPO, jembatan penyeberangan orang ya, JPO. Jadi nanti teman-teman rekam tuh pergerakannya dari JPO. Nah, dari situ udah bisa kita menghitung berapa jumlah motor, mobil penumpang, kendaraan sedang dari masing-masing lengan gitu ya. Kalau 4 lengan berarti ada 4 nih yang belok kiri, lurus, belok kanan gitu ya. Seperti itu. Kalau harapan saya sih bisa didiskusikan sekarang aja ya. Maksudnya dari awal-awal gitu supaya udah bisa dirumuskan nih siapa yang ambil video gitu ya, siapa nanti yang bantu tabulasi data, karena kan harus baca hasil survei dari videonya nih, apa masing-masing jumlah kendaraan dari setiap pendekat gitu. Ibu izin bertanya, Bu. Iya boleh. Kalau durasi videonya itu berapa lama? Apakah dibatasin atau 1 jam, 1 jam aja. 1 jam aja, kalau bisa pada jam puncak, pagi atau sore. Ya, tapi kalau nggak bisa juga, ya udah di jam berapa aja, yang penting 1 jam gitu ya. Sefleksibelnya teman-teman aja gitu. Tujuan kita ya untuk belajar ya secara langsung dan menerapkan analisis PKJI dalam kasus nyata gitu ya. Seperti itu. Ya senyamannya teman-teman aja, karena nggak bisa ini juga gitu ya, karena teman-teman kan kebanyakan luar kota terus sambil kerja juga, jadi kita ambil jalan tengahnya aja, enaknya bagaimana nanti gitu ya.
Iya, itu untuk PKJI tadi udah dijelasin ya, ininya apa aja. Gitu ya, teman-teman ya. Terus dari berapa tadi? Berapa orang kita kan 23. Berarti yang hadir di sini 19 ya. 19. Saya takutnya dari 23 itu ada yang biasanya kalau reguler 2 tuh ada aja satu semester yang di dalam setiap semester gitu ya, ada yang tiba-tiba udah KRS-an nih. Kan berarti kan teman-teman udah KRS ya, udah bayar juga kan. Tiba-tiba ada yang tidak bisa mengikuti kuliahnya gitu. Akhirnya nggak masuk. Ada yang seperti itu juga. Sayang sih sebenarnya ya, udah bayar mahal ya. Mungkin itu ya teman-teman ya untuk pertemuan pertama ini. Reguler 2 tuh masuknya tanggal berapa lagi? Fast learning? Tanggal 26 kalau nggak salah ya. Oh, pas kebagian dong kita ya hari Kamis ya, tanggal 26. Ya, oke deh. Kalau gitu, teman-teman, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau pembagian kelompoknya itu nanti berapa orang, Bu, per kelompok atau? Satu kelompok itu 5 orang. Ya, jadi dari 23 berarti ada 3 kelompok yang 6. Berarti 6, 6, 6, 5 gitu ya. Ya, gitu. 6, 6, 6, 5. Ya, karena ada 23 ya, jadi 6, 6, 6, 5 aja. Gitu. Jadi ada 4 kelompok. Nah, kalau bisa, di dalam kelompok itu, jangan semuanya yang berada di luar kota. Ya, jadi nanti teman-teman list dulu nih, mana yang di luar kota, ya. Nah, itu dimasukin. Misalnya yang ada di luar kota 8, berarti 2, 2, 2, 2, masukin ke masing-masing kelompok gitu ya. Jadi biar sama-sama saling support lah teman yang di luar kota dan yang di dalam kota. Nanti saya minta tolong itu ya. Siapa tadi namanya ketua kelasnya, saya lupa. Jeki. Panggilnya apa nih? Ardi, apa Saputra, apa Nanda? Ah? Siapa? Jeki, Bu. Oh, Jeki. Nanti saya minta tolong Mas Jeki ya untuk buat kelompok ya. Baik, Bu. Ya, nanti kita obrolin di grup. Seperti itu, teman-teman. Apalagi ada pertanyaan? Untuk online ya. Jadi nanti setiap kegiatan online yang sudah masuk kepada materi PKJI, nanti akan saya berikan spreadsheet ya. Jadi saya kasih satu soal besar, bukan satu soal besar gimana ya, satu contoh kasus. Misalnya kapasitas jalan perkotaan, nanti akan saya kasih soal, nanti teman-teman kerjain di dalam spreadsheet itu. Nah, kemudian diupload ke Fast Learning gitu ya. Jadi teman-teman tinggal masukin nilainya aja, terus olah datanya, analisis datanya gitu ya. Jadi di dalam satu kasus itu kan panjang nih uraiannya, langkah-langkahnya. Mungkin misalnya di minggu pertama saya minta hitung arus dalam satuan SMP per jam. Udah cukup, berarti teman-teman analisis data lalu lintasnya saja di minggu kedua misalnya. Terus minggu keempat, hitung kapasitas. Ya, berarti nanti lanjut lagi analisisnya, cari kapasitas dasar, tentukan faktor penyesuaiannya, hitung kapasitas setelah disesuaikan, seperti itu ya. Contoh-contohnya seperti itu. Ya, ya pokoknya nanti spreadsheet-nya udah saya berikan, jadi teman-teman tinggal gunakan aja spreadsheet-nya. Tapi spreadsheet-nya yang dikasih kosong ya, jadi teman-teman silakan identifikasi data lalu lintasnya apa,
terus nilai ekivalensi mobil penumpangnya nanti berapa, seperti itu. Silahkan diidentifikasi sendiri gitu. Jangan bingung, nanti pasti materinya saya sampaikan dulu, baru saya berikan tugas gitu ya, saya berikan kuis seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaannya teman-teman? Itu nanti spreadsheet-nya bentuk dari tugas ya, jadi akan menjadi nilai tugas yang tadi 54% itu, 56 atau 54 ya? Seperti itu, termasuk juga tugas besar nanti. Cukup teman-teman? Ada lagi? Cukup, Bu. Cukup ya? Ya, kalau gitu kita cukupkan pertemuan malam ini. Nanti, oh iya belum di absen ya, saya absen dulu deh. Saya absen dulu, gimana caranya ya? Ini saya stop share dulu ya. Attendance pertemuan 1. Muhammad Lian Gunandar. Ada? Tidak ada? Muhammad Ali Rahmatullah. Iya Bu, hadir. Hadir. Present. Arif Setio Nugroho. Hadir, Bu. Charlie Aditya. Ada? Nggak ada. Adistia Farda Ramadan. Hadir, Bu. Ibrahim. Ibrahim hadir, Bu. Oke, Jeki Nanda. Ada ya. Hadir, Bu. Keisha Rahma. Hadir, Bu. Ada. Rida Rifani. Hadir, Bu. Ada. Bramu Winta. Ihsanul Baihaqi. Hadir, Bu. Hadir. Galuh Widya. Hadir, Bu. Hadir. Saskia Mutia. Hadir, Bu. Ada. Pedro Aljabar Miko. Oh, jago matematika nih pasti, aljabar. Pedro ada? Nggak ada. Rena Rifartia. Benar ya? Rena Rifartia Putri. Nggak ada. Azalia. Hadir, Bu. Ada. Amelia Sukmawati. Hadir, Bu. Agung Nurullah. Hadir, Ibu. Farhan Al-Khairi. Nggak ada. Arif Fahtur Rahman. Hadir, Bu. Ada. Fadilah Derajat. Hadir, Bu. Hadir. Ogi Sema. Nggak ada. Helmi Fauzi. Helmi hadir, Bu. Ada. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang nggak hadir ya. Benar ya, 17 tambah, oh ya benar. 17 tambah 6, 23 ya. Save and show next page. Oke, sudah saya absen ya teman-teman ya. Mungkin hari ini belum muncul absennya, biasanya kan kalau pas learning setelah berganti minggunya ya.
setelah ketemu minggu selanjutnya ya baru ada absennya. Oke, baik teman-teman, kita cukupkan ya sampai sini materinya. Kita ketemu lagi setelah libur Lebaran ya. Selamat mudik ya teman-teman semua. Sehat-sehat semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Terima kasih, Bu. Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.